sama-sama menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru yang masih boleh Tuhan berikan buat kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami, sehingga penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh menerima sesuatu yang baru. Kami boleh menerima terobosan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Di sini
Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya pagi hari ini? Dahsyat Yesus sangat luar biasa bagi setiap kita. Saya bersyukur, terima kasih Bapak Gembala yang sudah berangkat ke Turki mungkin. Yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya sangat percaya bahwa hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang kita lewati itu tidak baik-baik saja terkadang, benar ya? Kadang kita melewati masa-masa sukar, masa-masa di mana kadang membuat kita terperangah karena kita dikaget-kagetkan dengan setiap kejadian yang ada. Namun saya sangat percaya bahwa seperti doa saya tadi, bahwa janji penyertaan Tuhan bagi setiap kita adalah ya dan amin. Jadi percayalah, sekalipun hari-hari ini kita melewati masa-masa sukar, Tuhan tidak pernah meninggalkan bagi setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang pribadi seorang Daud. Saya memberi judul khotbah saya hari ini adalah menerima setiap kebaikan Tuhan dalam kemustahilan. Bapak Ibu, saya cari, tadi pagi saya nanya sama suami saya, lawan katanya ada itu kan tidak ada. Lawan katanya besar adalah kecil. Kalau lawan katanya mustahil itu apa? Ya tidak mustahil katanya. Dan saya Google ya memang benar, tidak mustahil saudara. Jadi kita berjalan bersama Tuhan, kita bisa menikmati setiap hal yang menurut dunia mustahil, namun kita mampu dan bisa melewatinya. Mari sama-sama kita buka di dalam 1 Samuel 17. Kisah tentang Daud itu sangat menarik saudara. Daud itu adalah orang biasa seperti kita, sama. Namun Daud adalah orang yang menurut Alkitab adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan. Daud pernah melakukan kesalahan? Pernah. Daud pernah jatuh dalam dosa? Pernah. Namun Daud adalah orang yang hatinya melekat dengan Tuhan. Kalau di perjanjian baru, Kristuslah orang yang diperkenan bagi Allah. Jadi saudara, mari kita belajar sama-sama dari pribadi seorang Daud hari ini saudara. Bagaimana Daud ini luar biasa dalam menghadapi setiap persoalan, setiap kemustahilan menjadi hal yang bisa dicapai. Terima kasih Bapak Alex, saya sudah dibagi kacamata. Saya ini ngelihat jauh begini jelas, tapi ngelihat dekat ternyata saya nggak jelas saudara. Jadi ya usia tidak bisa bohong saudara ya. Kulit bisa dialus-alusin saudara, muka bisa didempul-dembulin saudara ya. Tapi mata ternyata tidak bisa bohong, usia tidak bisa bohong. Jadi kalau ngelihat begini blur, kabur saudara ya. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-32 sampai dengan 39. Boleh dibukakan bagi setiap kita dan kita boleh menyimak bersama-sama. 1 Samuel 17 ayat ke-32. Judul perikop di atas adalah Daud tiba di medan pertempuran. Judul perikop di atas adalah Daud tiba di medan pertempuran. Namun sebelumnya perikop di pasal 17 adalah Goliat menantang tentara Israel. Puji nama Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul ayat 32, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia maksudnya karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin. Jadi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat, tidak menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku saudara? Menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37. Pula kata Daud,
Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Jadi bajunya Saul dikenakan kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Ayat 45 kita baca, ayat 45. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini saya memberi judul tadi bahwa menikmati setiap kemustahilan di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, di ayat ini sebenarnya kalau Bapak Ibu baca dimulai dari atas, dari ayat pertama, pasal 17 ini Bapak Ibu. Jadi Daud ini datang ke medan pertempuran di lembah Tarbantin ini bukan untuk semata-mata melawan Goliat. Tapi dia datang diminta oleh bapaknya. Daud, pergilah, tengoknya 3 kakakmu itu yang sedang di medan pertempuran. Kau tengok itu ya, kau bawakan makanan-makanan enak ini kepadanya. Selamatkah kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga itu? Daud bilang, oke papa, aku berangkat. Nah pada saat Daud berada di sana, dia tanya saudara, dia tanya sama kakaknya yang bernama Eliab, kakak pertamanya saudara ya. Dia tanya, bagaimana, ada apa keadaannya gitulah ya kalau ngobrol. Piye kok ada apa, kok ada orang Israel kok ngatur barisan dan lain sebagainya, ini kenapa? Dan Daud sebenarnya udah tahu, karena orang-orang banyak itu sudah ngomong. Ada seorang daripada bangsa Filistin yang besar badannya yang akan melawan orang Israel. Dan semua takut, semua gentar melawannya. Padahal itu sudah lama saudara, sudah berhari-hari. Dan kalau ada satu orang daripada tentara Israel yang sanggup untuk melawan Goliat, Raja Saul akan memberikan dia kehormatan. Bahkan anaknya akan diberikan sebagai calonnya si laki-laki ini jika ada yang mampu. Saudara yang terkasih, kakaknya yang bernama Eliab meragukan Daud. Daud ditanya, ngapain kamu datang ke sini? Aku cuma bertanya, Daud bilang. Aku tahu kamu itu orang yang sangat berani. Kamu datang, ya kakaknya meragukan saudara, ngejek-ngejekin saudara. Orang banyak juga saya percaya nggak yakin dengan Daud ini. Karena Daud ini dikisahkan bahwa dia perawakannya kecil. Sedangkan Goliat adalah besar. Bahkan orang tuanya kalau saudara maju di pasal 16. Sebenarnya di pasal 16 ini Daud sudah diurapi oleh Samuel. Saudara, diurapi Samuel untuk apa? Menjadi raja Israel selanjutnya menggantikan Saul. Pun begitu orang tua daripada Daud ini meragukan Daud. Saudara tentu kisahnya tahu bahwa pada saat Samuel datang untuk mengurapi anak-anak daripada Isai, Daud masih di padang untuk menggembalakan kambing dombanya. Sampai Samuel tanya, habiskah anakmu? Cuman ini tok tah? Oh enggak ada, masih ada satu lagi. Di mana? Di ladang. Oh panggil dia. Saudara yang terkasih, berapa banyak di antara kita yang sering meragukan kita. Meragukan kemampuan kita. Meragukan siapa kita. Karena kita mungkin datang daripada orang yang tidak punya saudara. Mungkin kita datang dari keluarga yang pas-pas saja. Mungkin kita datang dari keluarga yang ya saudara enggak banget deh gitu loh. Kalau dikisahkan di sini bahkan orang tuanya pun meragukan daripada kita. Saudara, orang bisa meragukan kemampuan kita. Orang bisa meragukan siapa kita. Saya boleh minta tolong Dede untuk maju ke depan. Dede, mari. Saudara saya pakai ilustrasi begini ya saudara. Saudara, orang kalau meragukan kita itu biasanya kata-kata yang keluar itu kata-kata memberkati atau kata-kata yang mematikan. Mematikan ya.
kamu nggak mampu, sorry jangan marah ya nanti. Kamu nggak mampu, bener nggak gitu ya? Nggak mampu kamu. Kamu apalagi saudara, biasanya kalau kata-kata yang meragukan kemampuan kita. Ala orang miskin ini bener gak sih? Apalagi saudara? Saudara sudah bangun kan? Bangun kan semuanya ya? Oh kamu BODOH gitu ya? Kamu begitu. Apalagi saudara? Udah bangun kan sebelah sini? Apalagi? Kamu gak sanggup? Apalagi saudara? Kamu sana dulu, kamu JELEK katanya. Apalagi saudara masih ada? Kamu apa saudara? Kamu gendut, oke gak apa-apa deh. Oh gak apa-apa, body shaming itu. Kamu gendut, apalagi saudara? Kamu apa saudara? Kamu apalah. Ada gak yang memberikan ini ketika mengolok-ngolok? Langsung diterima gitu dek, itu disimpan dek. Ini nanti saya beresi, itu boleh disimpan dek. Silakan duduk dek. Saudara yang terkasih, saya mau kasih tahu gini, kita melemparkan kata-kata maut bagi orang lain saudara. Ada orang, Dede kira-kira bakal kamu simpan gak kata-kata maut itu tadi? Ada loh saudara orang simpan kata-kata maut saudara. Ingat terus. Kamu tahu gak Rina Barasa, sorry aku pakai namamu ya, kamu gak mungkin tersinggung soalnya. Kamu tahu gak Rina Barasa itu? Omongannya menjengkelkanku. Rinanya gak sadar saudara, omongannya menjengkelkan. Aku ya sampai rasanya gak sanggup lagi untuk maju gara-gara omongannya. Saudara yang terkasih, sering kali loh kita menyimpan kata-kata busuk itu di dalam hati kita. Menyimpannya, sorry kalau duit boleh disimpan. Tapi kalau kata-kata busuk, kata-kata yang merendahkan kita jangan pernah dimasukin ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita. Saudara sering kali kita itu gak bisa maju, kita gak bisa berubah, kita gak bisa bangkit, kita gak bisa sukses. Itu karena kata-kata yang membuat kita hancur. Saudara tahun 2007 itu adalah tahun terakhir saya di Hong Kong. Pada waktu itu saya memutuskan untuk sekolah Alkitab saudara. Orang gak akan percaya saya tiba-tiba mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Kenapa? Karena saya dulu hedon saudara ya. Aduh jauh dari sekarang saudara ya. Sekarang saya apa adanya, saudara ya. Pakai apa aja manut. Dulu enggak saudara, dulu enggak, saya tahu banget bahwa apa yang kuanggap dulu itu keren, itu enggak ada apa-apanya. Orang ngelihat saya, gak mungkin, ini serius saudara. Pada saat ibu rohani saya namanya Janet Sarentombokan gitu ya, saya sebut namanya karena punya legacy luar biasa dalam hidup saya. Itu memanggil saya ke depan, ayo Andre, saya dipanggil Andre, Bernadetta Andriani. Andre maju ke depan, kita mau berdoa untuk pengutusan akan pulang ke Indonesia melanjutkan sekolah Alkitab. Saudara ketika saya maju ke depan, saya didoain, ada loh saudara suara-suara sumbang, saya didoain ini saudara. Andre sekolah Alkitab, gak mungkin, ini serius saudara. Paling 2-3 bulan nanti balik lagi ke Hong Kong kerja dan di sana gak akan tahan. Saudara saya membuktikan bahwa saya mampu. Kata-kata itu gak sama sekali saya masukkan dalam hidup saya. Saudara, waktu saya masih lajang saudara ya, hanya gara-gara saya suka bangun siang, bangsawan saudara, bangsane tangi awan gitu ya. Orang yang suka bangun siang saya dulu ya saudara, bukan karena saya malas saudara, sekolah Alkitab itu berangkat pagi saudara. Saya dari umur 17 tahun sudah kerja keras saudara. Kerja ikut orang itu bangun jam 6 pagi, tidur lagi jam 23, jam 24 saudara. Itu saya jalanin 10 tahun lebih, 17 tahun udah kerja. Siapa di sini yang umurnya 17 tahun saya mau lihat muka unyu-unyunya? Gak ada ya 17 tahun. Nah, oh itu di sana masih unyu. 17 tahun Tante Deta udah kerja ya. Cari uang, membanting tulang. Gak ada tulang kan di sini. Saudara 17 tahun saya berangkat kerja saudara. Dari pagi jam 6 pagi saya berangkat, nanti berangkat saya bangun saudara sampai jam 23 saya nanti tidur lagi.
Kemudian ketika saya pulang ke Indonesia 2007, saya sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab itu pagi-pagi buta saudara ya, pagi-pagi buta. Jam setengah, karena saya jualan saudara ya, saya sekolah Alkitab sambil jualan nasi kuning, nasi uduk. Halo kawan-kawan S1 saya ya. Masih kalau saudara nanti nonton live-nya minggu depan mungkin diputar, saudara ingat saya ya. Mbak Deta dulu jualan apa? Susu kedelai, susu kacang ya saudara ya. Nasi uduk, nasi apa aja saya jual S1 saudara. Bahkan teman saya menantunya Vetri Kumase, kalau saudara tahu Vetri Kumase yang terkenal nyanyi-nyanyi itu saudara ya. Almarhum, waktu datang ke Bali tanya sama saya, Mbak Det dulu jualan loh, keren loh, masih ingat beliau saudara ya. Jadi saudara saya jualan bangun pagi-pagi jam berapa? Jam 3. Jadi jam 3 pagi saya bangun saudara, saya mempersiapkan jualan saya. Nanti saya ke sekolah, ke kampus itu S1 di Harvest. Saya gendong tas saya ini ada susu kacangnya sama laptopnya sama buku-bukunya berat saudara ya. Sama 2 tangan saya ini saya nenteng jualan saya, nasi apa saja yang saya buat pagi itu kemudian saya taruh di depan kelas saya. Nah teman-teman saya nanti kalau beli mereka ambil nanti tinggal lapor. Mbak Det susu kacang 2, Mbak Det nasi ini oke. Nanti di akhir kelas mereka penjumlahan saudara ya. Ini tadi saya makan nasi goreng, loh kok duitnya kurang di sisa-sisa akhir. Jangan saudara anggap sekolah Alkitab semuanya holy suci malaikat. Saudara enggak saudara, ada juga yang nipu. Makanya kalau ada pendeta nipu biasa itu. Karena mereka sudah sekolah Alkitab juga nipu gitu. Nah iya, ada juga maksudnya gitu loh. Jangan terlalu percaya sama manusia, saudara. Manusia biasa aja. Jadi saudara, ketika saya lulus S1, S2, karena saya pernah berjibaku dengan kerasnya hidup. Setelah itu saya ngajar, saudara. Waktu hari-hari libur saya itu bangsawan. Bangsanya tangi awan, saudara. Wah, saya jam 11 bangun, kadang jam 10 bangun, saudara. Kemudian ya saya beraktivitas. Saudara, ada kata-kata ngomong gini. Deta nggak mungkin lah nikah, soalnya tukang tangi awan gitu. Iya benar saudara, Deta tuh gak mungkin nikah. Bangunnya aja dia siang-siang, terus ada nabiah gitu ya saudara yang menganggap diri nabiah menyamperi saya. Deta kamu mesti ubah hidupmu supaya kamu tuh bangun pagi-pagi buta. Supaya kamu itu ketemu jodohmu. Loh, emang pagi-pagi buta ketemu jodoh gitu ya? Kan enggak saudara ya. Jadi saya diragukan karena apa yang saya lakukan itu saudara. Orang meragukan saya padahal bangun siang itu adalah sebuah kenikmatan setelah berpuluh-puluh tahun saya selalu bangun pagi. Makanya saudara sekarang kan gak bisa bangun siang lagi saudara. Karena punya anak kerucil-kerucil pagi udah mami maem gitu ya. Harus bangun pagi untuk mempersiapkan. Nah, itu kembali terulang saya bangun pagi lagi sekarang saudara setelah menikah. Saudara orang meragukan saya gak bakalan nikah. Saya nikah tuh saudara. Waktu saya ketemu jodoh saya saudara ya, ketemu Mr. Hari gitu saudara ya. Orang juga mengolok-ngolok, maklum saudara dulu kan saya idolanya Lee Min Ho gitu ya. Saudara, siapa lagi? Ri Jong Yo, siapa lah itu ya yang orang-orang keren-keren cakep-cakep. Terus tiba-tiba saya ketemu suami saya, dapatnya cuman begitu. Digituin loh saudara. Orang udah keren kok begitu gitu ya. Iya benar saudara, orang di sekitar kita itu bisa meragu-ragukan kita. Dan kalau kita tidak menyiapkan hati kita sedemikian rupa, kita bisa sakit hati. Kita bisa makan sampah saudara setiap hari. Pak Erik tadi katakan saya doa nyampe di plafon. Kenapa? Karena ada kepahitan di hati saya. Saudara hari ini tidak sia-sia saudara datang pagi hari ini. Karena berkat Tuhan buat setiap Anda. Sekalipun Daud dikecil-kecilkan, sekalipun Daud diremehkan, sekalipun Daud dipandang rendah, dipandang remeh, sekalipun setiap orang melihat Daud mungkin sebelah mata, namun Daud tidak kecil hati. Saudara, orang bisa mengecil-ngecilkan kita, mengecil-ngecilkan hidup kita, tetapi sebenarnya kita tidak kecil. Saudara, saya mau kasih tahu gini, sadari betul siapa Anda. Sadari betul siapa saudara. Setiap kita adalah berharga di mata Tuhan. Tidak ada satu orang pun saudara yang di sini adalah orang yang tidak layak. Orang yang tidak berharga, orang yang tidak mungkin. Setiap pribadi yang duduk di tempat ini adalah orang-orang yang mungkin menggapai Tuhan dalam kehidupan mereka.
Sekalipun saudara, mereka pendeta ngomong yang apalah. Sekalipun mungkin orang kaya yang mungkin meremehkan kita, mungkin bahkan teman main kita, mungkin bahkan orang tua kita, jangan pernah masukkan itu di dalam hati kita. Sikap Daud sangat jelas saudara, bahwa janganlah engkau tawar hati ketika dia menyampaikan kepada Saul. Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Saudara, arti tawar hati itu adalah orang-orang yang tidak lagi punya pengharapan. Orang yang tawar hati adalah orang-orang yang tidak lagi punya semangat. Orang-orang yang tawar hati, orang-orang yang tidak lagi punya kemauan. Saudara, bahan bakar kita, Amsal 24 ayat 10 berkata, janganlah engkau tawar hati di masa kesesakan, karena kecillah kekuatanmu. Terima kasih Pak Erik. Grup A keren. Saudara, jangan patah hati, jangan patah semangat, jangan engkau putus asa di masa kesesakan dan kesukaran. Karena kecillah kekuatanmu. Hari ini Daud mengingatkan bagi setiap kita, kesusahan, pergumulan berat boleh hadir bagi setiap kita, namun jangan sampai engkau tawar hati. Karena bahan bakar kita yang harus kita miliki setiap hari adalah semangat kita. Saya selalu afirmasi diri setiap pagi saudara. Dan itu selalu saya ceritakan, saya ini orang introvert ya saudara ya. Banyak orang menganggap saya ekstrovert. Jadi waktu saya kuliah S1, saya bertemu dengan dosen komunikasi saya namanya Bapak Samuel. Beliau berkata gini, saya nanya, Pak saya ini kok orang-orang bilang saya ekstrovert. Beliau bisa melihat bahwa saya bukan orang ekstrovert. Saya ini introvert saudara ya. Jadi bedanya ekstrovert sama introvert apa saudara? Jadi saya itu memang bisa lincah, bisa ngobrol, bisa ceria sama saudara. Ketemu bisa hai. Nah berkat saya suka hai sama orang. Kemarin ada orang panen jambu, saya cuma nyapa. Panen ya Bapak, oh iya sini saya bagi satu kresek penuh saudara. Hanya gara-gara saya bilang panen ya Bapak gitu. Nah saya itu orang yang sangat ceria di mana-mana saudara. Namun saya membutuhkan saudara untuk nge-charge saudara ya. Untuk memulihkan energi saya. Saya butuh keheningan saudara. Berhari-hari saya membutuhkan itu. Nah kalau orang ekstrovert saudara. Mereka hai di mana-mana atau bahkan dia diam. Dia tipe yang tidak terlalu banyak omong. Tapi saudara kalau misalnya dia nge-charge untuk memulihkan energinya. Dia bisa ke mall saudara ya, ke beach club yang go atau apa aja shopping gitu dan mereka pulih. Wah semangat lagi. Nah saya tipe orang yang kalau saya habis bertemu orang ngajar berjam-jam, saya membutuhkan keheningan. Bahkan saya bisa berjam-jam di kamar untuk hening saudara. Nah saudara, saya adalah tipe orang yang membutuhkan itu. Membutuhkan ketenangan itu. Setiap orang memiliki energinya masing-masing untuk dibagikan bagi setiap kita. Namun seharusnya di dalam Tuhan itu tidak membatasi kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sekalipun kita diremehkan. Doni, apa kabar pagi ini? Baik, sehat. Sekalipun kita diremehkan oleh orang lain di sekeliling kita. Sekalipun kita dikecil-kecilkan. Jangan sampai kecil hati kita. Saudara jangan tawar hati, tetap semangat. Saya lanjutkan tadi saudara ya. Jadi saya orang yang introvert. Nah saya ini punya afirmasi diri setiap hari, setiap pagi. Saya suka bagikan kepada bestie saya Rina Barasa. Kalau setiap hari itu saya me-charge diri saya, pagi hari bangun tidur saya selalu afirmasi diri saya. Good morning Bernadetta, saya jawabin sendiri saudara. Good morning. Kamu hari ini sehat, bukan orang gila saudara ya itu. Itu orang yang bersemangat saudara ya. Good morning Bernadetta, good morning. Hari ini kamu diberkati. Hari ini Tuhan akan menyertai langkah-langkahmu. Hari ini engkau akan selalu berbahagia. Itu bangun pagi sudah saya perkatakan. Hari ini engkau keren Bernadetta. Kamu lincah, kamu kuat. Kamu mungkin udah 44 tahun saudara ya. Hai saya ulang tahun kemarin gitu ya. Kamu udah 44 tahun. Tapi kamu masih kuat, kamu masih luar biasa. Saya perkatakan saudara, saya perkatakan setiap hari. Saya perkatakan itu sebagai motivasi, sebagai kekuatan, sebagai bahan bakar, sebagai penyemangat di dalam diri saya. Sekalipun mungkin suara-suara sumbang di belakang sana, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang menjelekkan, kata-kata yang membuat diri kita mungkin bisa down.
Namun ketika kita memberi semangat pada diri sendiri dan selalu percaya bahwa pada masa kesesakan kita dapat melampauinya, maka kita mampu untuk melampauinya. Saudara, yang kedua, yang pertama apa saudara? Sekalipun kita dikecil-kecilkan, jangan pernah kecil hati. Apa saudara? Sekalipun kita dikecil-kecilkan, jangan sampai kita kecil hati. Jangan sampai kita ini down. Jangan sampai kita ini hilang pengharapan saudara. Jangan sampai, karena yang bertugas menjaga hati kita itu bukan orang lain. Saya bisa melempar Dede dengan segala kata-kata buruk, kata-kata busuk. Tapi yang bertugas untuk menjaga hati Dede adalah Dede sendiri. Apa yang saya perkatakan, jika Dede mau bisa dimasukin ke hatinya. Tapi Dede harus punya kekuatan untuk menangkisnya. Karena apa yang masuk ke dalam diriku adalah yang berkekuatan, yang berguna, yang bermanfaat dalam kehidupanku. Yang kedua saudara, ayat 38 dan 39 dikatakan begini. Lalu Saul mengenakan baju perangnya. Kita udah baca sama-sama tadi. Saul memberikan baju perangnya, ya ayat 38 sama 39. Saul memberikan baju perangnya kepada siapa saudara? Kepada Daud. Nah Saul ini kan gagah saudara. Kalau kita baca dari awal saudara ya, bagaimana Saul ini badannya, perawakannya tinggi, besar, ganteng gitu ya. Gagah lah, dia dikatakan dia gagah. Kalau tinggi besar, tinggi Pak Umbu lah ya itu ya, tinggi ya gitu ya. Gagah juga Pak Umbu lah itu ya gitu ya. Jadi Saul ini gagah. Kemudian Daud dikatakan apa saudara? Kecil perawakannya saudara. Nah saudara, saya mau bilang gini, apa yang dipakai oleh Saul yang diberikan kepada Daud, Daud bilang ini terlalu kebesaran, aku gak bisa jalan. Nah akhirnya dia melepaskannya. Saudara, pertolongan yang diberikan Tuhan bagi setiap kita itu beda-beda caranya, setuju ya? Pertolongan yang diberikan Tuhan bagi setiap kita, si A dan si B, itu berbeda-beda caranya. Mungkin Saul bisa mengenakan pakaian itu tanpa kendala. Tapi ternyata Daud mengenakan pakaian itu berkendala. Nah saudara, waktu saya belum menikah saudara ya, saya itu pernah ngiri saudara. Harusnya sih nganan, tapi saya milih ngiri, gak tahu kenapa. Jadi saya ngiri dengan seseorang yang gini, setiap kesaksian di home group, Kersel ya kalau tempat kita gitu. Di home group tuh selalu bilang gini, saudara saya itu berdoa minta sofa, Tuhan tolong, tiba-tiba ada orang kirim sofa. Saya gak cerita-cerita sama orang gitu. Saudara saya dalam masa kesusahan, anak saya yang pertama itu mau sekolah, butuh biaya banyak banget. Terus tiba-tiba ada orang transfer ke rekening saya, gak ketahuan siapa. Terus saudara satu waktu saya ini saudara ya gak punya duit sama sekali, gak punya belanjaan. Tiba-tiba orang datang bawa sembako. Saya terpukau saudara ya. Saya melihat orang ini sebagai orang yang sangat diperkenan Tuhan. Kemudian saya mulai ngiri saudara ya. Saya bilang Tuhan, orang itu doa A minta A dikasih. Orang itu doa B minta B dikasih. Orang itu doa C dikasih juga. Saya doa bertahun-tahun gak dijawab Tuhan. Saya serius pernah ngiri saudara. Dan dijawab Tuhan enggak. Dan tidak dijawab Tuhan. Saudara, apakah itu berarti Tuhan jahat? Enggak. Saya melihat itu sebagai bentuk bahwa Tuhan itu Tuhan yang kreatif bagi setiap kita. Tuhan dia cari pacar lewat online jadi bahagia. Iya, kenalan lewat Facebook, jadian sampai sekarang, punya anak banyak dan bahagia. Orang itu, saudara gak bisa disama-samakan. Pertolongan si A dan si B itu berbeda. Ada orang sakit keras, saudara, pendeta datang tumpang tangan, saudara ya, dalam nama Yesus, bilur-bilur di kayu salib sudah menyembuhkanmu, sembuh. Tapi ada orang saudara, sudah sampai 7 pendeta, 10 pendeta, 15 pendeta, tumpang tangan, tumpang kaki saudara. Gak sembuh juga. Sampai apa saudara? Bolak-balik rumah sakit, bolak-balik rumah sakit. Saudara, saya mau kasih tahu gini loh saudara. Tuhan menolong kita, ya Tuhan selalu menolong kita. Pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang ajaib.
Dia nggak pernah meninggalkan kita sekali-kali pun. Namun pertolongan Tuhan bagi setiap kita itu beda orang, beda cara. Karena Tuhan tuh nggak bisa, oh Tuhan begini, enggak. Itu Tuhan kita, kalau Tuhan itu kita bikin Tuhan tuh modelannya, enggak. Tuhan itu Tuhan yang kreatif, Allah yang kreatif bagi setiap kita. Itu sebabnya kita juga sebagai orang percaya harus kreatif. Orang berdoa minta sofa dikasih, minta uang dikasih. Tuhan kirim, saya enggak, saya mesti jualan, saya mesti kerja keras, banting tulang, peras keringat, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam saudara. Tuhan berkati. Namun caranya beda, Tuhan punya 1000 cara untuk menolong kita. Jangan pernah memaksakan kehendak kita harus begini Tuhan, enggak saudara. Jadi saudara, ayat ini juga mengajarkan kepada setiap kita, jangan mengukur diri kita dengan orang lain. Ojo dibanding-bandingke. Aku karo awakmu ya jelas beda. Saya sama suami saya saudara sudah mau 9 tahun menikah. Begini saudara. Dari mulai cara mengambil keputusan, dari mulai karakter, dari mulai segala-galanya beda saudara. Kenapa? Kita punya background berbeda. Saya diajarkan dari kecil, saudara udah hemat ya. Mama saya itu hemat ya. Kalau masa sukar kamu gak hemat, kamu gak akan ada satu orang pun yang nolong kamu. Hemat ya, nabung. Pokoknya saya dari kecil itu udah diajarkan begitu. Sedangkan suami saya saudara ya, suami saya menadonya kental sekali lah saudara ya. Beda saudara, enggak apa-apa mama, pernah satu waktu beliau punya uang 100 juta gitu ya. Ayo mama mau jalan-jalan kemana? Ke Korea atau kemana? Enggak usah buat bayar cicilan saya bilang. Kenapa? Karena kita ini punya mindset beda, punya pemikiran beda. Punya latar belakang beda dalam menyelesaikan masalah pun tentu berbeda. Nah Tuhan setiap kita itu beda. Jangan dibanding-banding nih, ojo dibanding-banding nih. Aku sama kamu beda. Nah saudara mari dari ayat ini juga kita belajar untuk lebih mengerti, lebih memahami orang lain di sekeliling kita. Kalau kita ingat khotbah pendeta Eli pada waktu itu, untuk bisa kita rukun itu, ya jangan memaksakan dirimu kepada orang lain. Gak bisa. Menerima mereka. Karena setiap kita yang bisa menerima, setiap kita bisa mengerti dan memahami, kita lebih banyak punya waktu untuk mencintai. Jadi saudara belajar hari ini, kita jangan sama-samakan sama orang. Pertolongan Tuhan bagi setiap kita, itu caranya dahsyat dan ajaib. Tuhan menolong kita dengan cara A, Tuhan tolong. Tuhan tolong kita dengan cara B, Tuhan tolong. Nah saudara singkat cerita, kalau pada waktu dulu sebelum menikah saya pernah ngiri. Dan dijawablah Tuhan bertahun-tahun kemudian. Kenapa dulu saya doa Tuhan berkati saya ini, Tuhan gak berkati. Karena saya belum butuh saudara. Tuhan tahu kebutuhan saya. Tuhan itu yang meng-create kita. Saudara pada saat saya dan suami dan kedua anak datang ke Bali kami gak punya apa-apa saudara. Kami gak bawa apa-apa. Februari 2022. Saudara kami datang karena 2 tahun kami di Lampung COVID melanda. Gak punya, tabungannya habis saudara ya, tabungannya habis. Jadi kami ke Lampung, ke dimana saya dilahirkan dan dibesarkan. Nah saudara ketika Februari 2022 kami datang ke Bali, kami datang dengan uang 4 juta saudara ya. 2 juta untuk biaya perjalanan karena kami mengendarai mobil, 2 juta lagi 1 juta 250 ya. 1 juta 250 atau 1 juta 300 kita pakai untuk bayar kosan di daerah Uluwatu. Masih ada beberapa ratus itu untuk jajan di selama perjalanan. Pokoknya waktu bayar itu cukup gitu. Saudara kami gak punya apa-apa saudara. Gak punya apa-apa, saya berterima kasih kepada waktu itu Rina Barasa nawarin saya kalau untuk makan ngomong aku aja, aku ada. Saudara untuk makan saya percaya ada, karena Tuhan selalu menjaga kita. Saya bilang gini, saya gak pernah namanya
expose di Facebook gitu ya saudara ya, wah kesusahan gitu. Enggak pernah saudara, karena saya tahu Tuhan pasti menolong. Dan saudara, berkat itu sungguh besar datang saudara. Pada saat suami saya bekerja, tiba-tiba orang kasih 1 kresek sembako lengkap dengan beras 5 kilo, dengan tepung saudara. Terus saya ingat gini, saya ini mudah mengingat masa-masa lalu saudara ya. Saya bilang gini, loh Tuhan dulu aku pernah ingat ada orang minta doa sembako, Tuhan jawab. Loh aku ini gak minta loh Tuhan, ternyata Tuhan kasih saudara. Waktu kami mulai pindah saudara, singkat cerita kami diberkati Tuhan di kontrakan kecil 1 petak yang tidur ngelihat panci dan wajan saudara ya. Diberkati Tuhan dengan rumah kecil saudara. Diberkati rumah kecil saudara, nggak ada apa-apanya toh, kosong melompong gitu. Saudara, waktu Margaret Tamkin datang itu, beliau tanya, Bernadette, kamu tidur nggak pakai AC? Enggak, saya bilang, nggak panas. Ya panas, is okay gitu, punya kipas gitu. Oh iya. Dia bilang gitu. Terus ada orang datang saudara, tanya, kamu tidur pakai AC? Enggak. Oh ya udah, AC di rumah besok di bawah. Saudara, saya mau bagi gini dari kisah ini. Apakah saudara mau mengalami masa-masa sulit dulu baru mukjizat datang? Kan enggak kan? Apakah saudara mau melewati kesesakan sangat-sangat berat sekali? Kemudian saudara melihat, oh dia ditolong gitu. Kan enggak. Enggak ada satu orang pun pernah berdoa minta, Tuhan beri aku kesesakan, uji aku. Pernah ada yang gitu doanya? Tuhan uji aku. Jangan kasih aku kemakmuran, jangan kasih aku berkat, jangan kasih aku kesehatan, uji aku Tuhan uji. Ada yang doanya gitu? Enggak ada. Dan itu Alkitabiah. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita jauhkanlah aku daripada pencobaan. Pencobaan itu harus dijauhkan saudara. Jangan dikenain sama pencobaan apapun itu. Baik itu finansial, baik itu keluarga, apapun itu harus jauh dari kita. Kalau pencobaan itu datang, tugas kita adalah menghadapinya. Jangan tawar hati, hadapi itu dengan kekuatanmu. Ayat terakhir, ayat 45. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, ayat yang terakhir, jangan pernah meragukan Tuhan. Kenapa kita khawatir? Waktu doa terakhir di Sunboutique, Bapak Gembala tanya, Deta apa yang kau khawatirkan? Jujur saudara, saya dulu orang yang sangat enjoy menikmati hidup. Michael belum sekolah, anak baru 1 saudara ya. Wah kita mau kemana aja tinggal berangkat saudara. Mau kemana yuk jalan, mau kemana jalan, mau kemana jalan. Nah tiba-tiba Michael sudah 7 tahun, gak tiba-tiba sebenarnya saudara ya. Michael dikasih makan tiap hari 7 tahun lah dia gitu saudara. Dan dia harus sekolah. Saudara waktu mau nyari sekolah itu saudara ya tentu otak dan pikiran kita sekolah di Yayasan Kristen. Benar ya saudara ya. Yayasan Kristen lah sekolahnya. Saudara biaya masuknya itu mahal sekali. Ada yang 15 juta, ada yang 10. Saya sampai tanya gini, apa orang Kristen kaya-kaya semua ya? Pangkalnya aja 15 juta, katanya sekolah Kristen. Ini sekolah Kristen beneran untuk orang Kristen. Saya sampai nanya gitu, saya mempertanyakan, jujur saya mempertanyakan itu saudara. Wah saudara saya gelisah jujur. Kemudian sekolah ini gak masuk, ini segini Ada yang SPP-nya 550, kalau telat sehari dendanya 20.000. Jadi didenda saudara. SPP udah 550, dibayar paling lambat tanggal 10, kalau terlambat didenda lagi 20.000 saudara. Jadi tanggal 11 belum bayar denda lah. 550 tambah 20, 570 gitu terus dendanya berjalan. Saya kaget loh saudara, karena saya kan baru mau menyekolahkan. Saya dulu sekolah gak bayar saudara. SPP-nya cuma 7.500, saya masih ingat Semea Negeri Metro Lampung Tengah pada waktu itu saudara ya. 7.500 saya masih ingat. Nah tiba-tiba sekarang SPP 550.000 sebulan. Kaget saya saudara, kaget jujur. Nah saudara saya mulai gini, duh Tuhan gimana ini anak-anak.
Aku langsung bilang sama suami, hemat ya Pak, hemat. Pokoknya anak-anak sekolah, kita makan kan udah semua pernah kita makan, hemat. Gara-gara saya memikirkan sekolah Michael, hemat-hemat itu timbul khawatir loh saudara. Serius ini timbul khawatir. Nah khawatir itu kuat saudara, bukan nama orang ini, bukan Mr. Kuat saudara ya. Tapi khawatir saudara ya, ini membuat saya gak happy loh saudara. Saya jadi strength, saya jadi aduh gimana ini. Padahal Alkitab mencatat saudara, khawatir itu tidak akan menambahkan satu hasta pun hidupmu. Bahkan kalau kita mengkhawatirkan masa depan kita, itu sangat-sangat mengganggu saudara. Kemudian Bu Lili ngasih kekuatan sama saya, Deta, anak itu punya masa depannya dan punya rezekinya masing-masing. Jangan khawatirkan mereka, pasti pada saatnya nanti mereka bisa melewatinya ya gitu. Kalau nggak bisa sekolah negeri ya nggak bisa sekolah Kristen ya sekolah apapun jadi gitu. Tapi kan kita orang tua nggak mau gitu saudara, kita mau yang terbaik. Jadi persiapan itu juga perlu. Tapi jangan disertai khawatir gitu. Nah saudara saya mau bilang gini, khawatir itu serius ini. Ini adalah salah satu sikap hati yang kita meragukan kuasa Tuhan. Ini benar saudara. Semakin sering kita khawatir, semakin sering artinya kita meragukan bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kenapa orang mencuri? Karena dia khawatir nggak bisa dapat rezeki halal kan. Kenapa dia nggak yakin dapat rezeki halal? Karena dia nggak yakin Tuhan memampukan dia untuk dapetin rezeki halal itu. Kenapa orang pacaran sama laki-laki yang sudah bersuami, misal perempuan gadis cantik gitu ya, pacaran sama laki-laki yang sudah bersuami, cantik padahal saudara. Jangan sebut namanya, viral berarti sudahnya. Karena dia nggak yakin bahwa dia mampu mendapatkan pria baik-baik saudara. Nggak yakin dengan Tuhan memampukan. Padahal janji Tuhan bagi setiap kita itu adalah ya dan amin. Tuhan yang berjanji, Tuhan pula yang akan memberkati saudara. Makanan minumanmu tidak perlu engkau khawatirkan. Kalau gaya hidup itu bicara berbeda. Kalau semakin engkau bergaya, berarti tekanannya juga akan semakin keras. Hukum fisika itu saudara. Semakin saudara mau bergaya, cantik-cantik, centil-centil saudara. Berarti duit saudara juga harus banyak. Jangan hasil ngutang. Susah nanti bayarnya saudara ya. Tapi kalau makanan, minuman, Tuhan pasti pelihara. Gak bakal itu kita kekurangan. Nah kenapa orang tidak yakin? Itu karena dia meragukan kuasa daripada Tuhan. Nah hari ini saudara, November ceria, oh itu September saudara ya. Sama aja saudara, kalau September boleh ceria saya bilang. Oktober boleh kita lewati dengan ceria. November pun kita juga boleh berbahagia. Karena pertolongan-pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saya mau ajak Bapak Ibu mulai besok pagi bangun tidur Bapak Ibu. Berikan kata-kata semangat di pagi hari. Halo Pak Gunawan, sehat? Pak Gun bukan di belakang, Pak Gun ya? Masih kelihatan kok Pak Gun sehat? Puji Tuhan, besok mari kita bersuara sampai telinga kita mendengar. Sebut namamu, coba sebut nama diri Anda masing-masing. Saya sebut nama Bernadetta. Ayo mana suaranya? Mana yang lain suaranya? Sebut namanya masing-masing. Bernadetta, engkau diberkati. Saudara berkatakan. Wih, telinganya sampai mendengar, telinga tetangga sampai mendengar. Artinya dahsyat. Jawaban Tuhan ya dan amin. Saudara mulai besok pagi saudara, perkatakan itu. Dan saudara akan melihat bedanya saudara. Tuhan Yesus pagi hari ini aku mengawalinya dengan ucapan syukur. Karena aku tahu perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap hariku. Saudara jangan lupa sebut namamu. Karena nama itu yang diberikan orang tuamu. Namamu sebut itu sampai telingamu mendengar. Saudara kalau orang Filistin itu datang dengan pedang dan tombak.
Kalau orang di sekitar kita datang dengan hujaman kata-kata kasar, namun kita, saya Bernadetta, Pak Umbu, Bu Umbu, Astrid tadi yang suaranya keras, datang untuk menghadapi setiap persoalan dan pergumulan dengan nama Tuhan semesta alam. Dalam Roma dikatakan jika Tuhan di pihak kita, siapakah mampu melawan kita? Pergumulan kita sekarang bukan melawan darah dan daging, saudara ya. Perkataan-perkataan hempas manja, saudara ya. Jangan pernah masukkan itu dalam hati kita. Jangan pernah masukkan itu dalam hati kita. Persoalan-persoalan sekarang ini kita menghadapi segala tipu daya iblis, saudara, yang mencoba untuk merasuki kita. Sekarang bukan lagi antara benar dan salah, saudara ya. Bukan lagi benar salah, itu gampang. Tapi antara benar dan kadang abu-abu. Bu, dia udah di KDRT, masa dia balikan, mencabut laporan, terus pengen bahagia lagi. Loh, apa salahnya? Kalau dia mau berubah, mau bertobat, orang yang pernah KDRT menurut penelitian akan terus KDRT. Tapi kalau diubahkan Tuhan, kan bisa berubah, benar gak sih saudara? Bu, semua bereaksi, kenapa gak cerai aja, kenapa gak cerai aja, kenapa gak cerai aja. Saudara jangan ikut arus dunia, saudara. Perlawanan kita sekarang ini orang melegalkan perceraian, saudara ya. Pokoknya cerai, kalau ada apa-apa cerai. Udah gak cocok cerai. Sedikit-sedikit cerai, jangan saudara. Perlawanan kita bukan lagi melawan A dan B lagi, tapi darah dan daging. Paradigma-paradigma dunia yang mencoba untuk merasuki kita. Si kuat dan si miskin, si lemah dan si kaya, itu bisa kita lewati kalau Tuhan ada dalam kehidupan kita. Jadi hari ini saudara, tegakkan dagumu saudara. Dedek, orang bilang gendut, hempas manja. Tunjukkan kalau kamu diet berhasil, Don ngajak nge-gym Don. Karena dia ini cantik sekali Don. Jangan pernah pandang fisik seseorang. Orang permak-permak, dempul-dempul, bahkan Samuel pun sempat terkecoh dengan ketampanan dan kekuatan daripada Eliab yang gagah perkasa. Saudara, hari ini Tuhan mengingatkan bagi setiap kita. Sekalipun Daud dikecil-kecilkan, memang badannya kecil saudara ya. Sekalipun Daud dicemooh-cemooh, karena orang melihat dia hanya menggembalakan kambing domba 2 ekor saja. Namun ternyata Allah di pihak Daud. Sekalipun dia dikecilkan, diremehkan, dia tidak kecil. Dan yang kedua, jangan pernah melihat pertolongan Tuhan si A dan si B itu harus sama dengan kita. Tidak. Tuhan Allah adalah Tuhan yang kreatif bagi setiap kita. Dan yang ketiga, apapun yang terjadi, apapun pergumulannya, apapun permasalahannya, tetap pandang dan lihat Tuhan saja. Bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Orang menolong lewat sesama kita. Tapi jangan kita yang menghibah-ngibah untuk minta ke sesama kita. Orang enak melihat kita saudara. Hutang lagi, pinjam lagi. Ngeluh lagi. Tapi mengeluh kepada Tuhan yang tidak pernah ember saudara ya. Tidak pernah menceritakan kesalahan kita. Tidak menceritakan kesesahan kita. Bersandar sepenuhnya pada Tuhan Allah yang dahsyat. Dan saya percaya sebelum kita mengakhiri tahun 2022 dan memasuki tahun 2023 yang kata orang gelap. Namun di dalam Tuhan, di dalam mata kita, di dalam kekuatan kita, tahun 2023 adalah tahun yang penuh dengan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.